Hari ini Bunda Nala belanja untuk stok 1 minggu, yaitu belanja perikanan di pasar seberang. Untuk jenis ikan yang pertama itu Bunda beli ikan tembang, sekilonya itu kena 33.000. Terus Bunda juga beli ikan tongkol sekilo 35.000. Untuk udangnya sekilonya 120.000, cuma Bunda beli 30.000. Dan parunya itu sekilonya 120, jadinya setengah kilo Bunda beli itu sekitar harganya 60.000. Dan di sini juga Bunda beli ikan yang lebar-lebar ini, sekilo itu harganya itu 25.000. Tapi Bunda nggak tahu ini namanya ikan apa, cuma ini ikannya itu enak banget digoreng kering. Pokoknya kalau belanja ke pasar seberang Bunda itu nggak pernah belanja sendirian, selalu ditemanin suami. Karena kalian juga lihat kan belanjaan Bunda itu banyak banget. Ini baru perikanan, belum lagi persayuran. Bunda juga beli bawang putih, bawang merah, sayur. Makanya itu kayak udah capek belanja di pasar, jalan, bawa belanjaan banyak. Makanya Bunda itu minta temanin sama suami, karena kan kebetulan suami Bunda itu start kerjanya itu jam 9 pagi. Makanya itu kalau berangkatnya dari rumah itu jam setengah 6 itu sempat banget, karena kita tuh pulang ke rumah itu setengah 8 itu udah di rumah. Belanjanya itu udah Bunda list, jadinya di sana itu nggak bingung mau belanja apa, udah sat-set pokoknya. Alasan Bunda juga kenapa nggak belanjanya itu sendirian, karena Bunda itu masih takut kalau jalanan rame kayak gitu tuh, bener-bener bingung banget mau parkirnya gimana. Pokoknya Bunda itu bawa uang dari rumah itu sekitar 350.000, dan itu pun masih dapat jajan, masih bisa buat beli yang lainnya. Menurut Bunda itu lebih enak banget belanja di pasar kayak gini. Kita tuh bisa milih ikannya, nyari yang seger-seger, baru itu harganya juga itu lebih ekonomis. Pokoknya pinter-pinter kita. Ini Bunda tadi itu bawa uang dari rumah itu 350.000, dan itu masih angsul. Udah dapat ikan, dapat sayur, dapat perbumbuan, dapat juga jajanan. Bunda juga ada beli roti ya. Makanya kurang lebih pengeluaran Bunda di dapur itu dalam 1 minggu itu 350 sampai 500.000. Ini kayak belanjaan ini belum termasuk sama kayak minyak goreng, tabung gas, juga belum kayak pertepungan. Makanya itu sekitar 500.000 tuh untuk 1 minggu. Menurut kalian Bunda itu tim yang hemat atau tim yang boros? Sebenarnya ini stok kalau buat ayah sama Bunda sama Nala itu udah kebanyakan banget. Cuma ini kan Bunda masakin itu nggak buat Bunda aja sendiri sama suami sama anak. Kebetulan itu kan usahanya suaminya Bunda itu di rumah, jadi otomatis Bunda itu masak agak banyak. Untuk karyawan ayahnya Nala itu ada 2 orang. Dan untungnya selera kita itu sama dan gak cerewet pilih-pilih makanan. Dan bahkan kalau misalnya gak cocok sama makanannya itu kadang ditawari buat beli di luar. Tapi entah dia takut dimarahin atau emang mereka itu nerima apa adanya dan pengertian. Pokoknya kalau sudah stok kayak gini tuh rasanya aman banget. Karena itu apa, Bunda itu paling males kayak mau masak baru nyari bahan. Iya kalau misalnya ketemu bahan-bahan yang emang udah direncanain. Tapi kalau udah disiapkan, udah di stok kayak gini tuh malamnya tinggal mikir besok mau masak apa ya, tinggal kayak ngubah-ngubah varian. Misalnya hari ini sayur bening sama ikan goreng, besoknya itu ikannya disambal, terus itu sama bikin pecel, apa pokoknya itu tinggal mikirin apa yang mau kita bikin gitu loh. Lanjut bersihin ikan yang udah kelar. Ini Bunda lanjut potong-potongin parunya kayak gini kecil-kecil. Dan kebetulan ini pertama kalinya Bunda mau mengolah paru sapi. Ini kebetulan requestnya Pak suami pengen di sambal balado gitu, kayak di nasi-nasi Padang. Cuma nggak tahu rasanya nanti gimana, karena ini benar-benar perdana Bunda ngolah paru. Pokoknya nggak usah khawatir, yang penting tuh ada bahannya, pasti dijamin enak di tangan Bunda. Karena sekarang itu nggak ada alasan buat kita nggak bisa masak enak, karena mau bumbu apa aja ada resepnya. Tinggal yang penting ada paket kalian, wifi tetap nyambung, tinggal klik resep apa gitu pasti bakalan muncul. Pokoknya nggak ada alasan kita gagal masak. Cuma tips dari aku kalau masak sapi itu sebelum dibumbuin itu aku pasti rebus dulu pakai daun salam sama serai sama kunyit, garam, itu aja udah cukup buat ngilangin aroma amis sama baunya sapi. Pokoknya kalau udah direbus gini dijamin diolah apa aja tuh cocok.